Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Kepada apa? Alhamdulillah saya. Ya, sudah terdekat di ruang dengan Anda Mitra Surada. Beliau adalah yang pertama Korwil Cambidik Karawang Timur, Bapak Haji Nacep Jamaluddin SPD. Betul Pak ya? Betul. Alhamdulillah, terima kasih sudah ada kembali Bapak. Terima kasih. Dan Mitra Surada, beliau bukan kali pertama hadir di Surada sebetulnya di masa pandemi COVID ya. Iya. 4 tahun yang lalu barangkali Pak ya. Iya. Lalu di Surada ya Pak ya. Iya. Oke, sudah hadir kembali pagi hari ini, namun kali ini bukan dalam rangka pembelajaran jarak jauh ya. Iya, bukan. Ada materi perbincangan khusus Iya. nanti kita akan sampaikan. Namun sebelumnya beralih dulu ke Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karawang Wetan 1. Beliau adalah Ibu Yeni Mulyani MPD. Halo Ibu. Halo juga Ibu. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Sama-sama. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat Ibu ya. Oke, terima kasih. Kali pertama mungkin ya Ibu. Iya betul Bu. Ini pengalaman pertama bagi saya. Melihat ruang siaran barangkali Iya. seperti apa di radio. Oke, baik. Kali ini Mitra Surada, tentunya kami akan berbincang luar biasa di topiknya. Namanya bincang bintang bersinar. Ya, apa itu bintang bersinar nanti akan disampaikan oleh. Setahu saya dulu Bapak berdinas di Korwil Cambidik, Kecamatan Ciampea. Kecamatan Ciampea. Betul. Kali ini di Karawang Karawang Timur. Timur. Sudah berapa lama Bapak Dari beralih tugas? tahun awal 2022 setelah Covid itu Ah, dimutasi ke Karawang Timur. Alhamdulillah Pak ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak, menyenangkan? Alhamdulillah. Ya pasti menyenangkan. Karena Ya. makin dekat gitu dari rumah. Makin dekat dari rumah Iya. ya, kita pengabdiannya Pak ya. Iya. Ini Pak Haji Nacep pendamping Ibu Yeni, Kepala Sekolah SD Negeri Karawang Wetan 1. Ini di mana lokasinya? Lokasinya di Jalan Sedap Malam nomor 2, Guro 2, Dua, tepatnya Kelurahan di. Karawang Wetan Bu. Di depannya Cipta Grafika. Baik, sudah berapa lama Ibu bertugas sebagai kepala sekolah? Sejak tahun 2018 Bu. Udah 6 tahun. 6 tahun, cukup lama. 7 tahun yang ini sedang proses. Menikmati Ibu profil. Alhamdulillah. Ibu, kita akan bincang-bincang tentang lingkungan bersih, indah, asri, bersinar. Nah, ini tadi seperti yang sudah disampaikan ya, bintang bersinar. Betul. SD Negeri Karawang Wetan 1 menuju Adiwiyata Nasional. Betul. Ini tema obrolan kita. Adiwiyata, ini perlu kita tahu juga sebetulnya. Apa itu program Adiwiyata dan bagaimana Bapak Ibu dan semua yang ada di SD Negeri Karawang 1 ya. Betul. Karawang Wetan 1 ini terlibat pada penghargaan Adiwiyata. Baik. Program Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pergerakan dan kesadaran warga terhadap peduli lingkungan. Alhamdulillah warga di Karawang 1 ya, dari orang tua, dari siswa, guru, dan kepala sekolah sudah bergerak menuju peduli lingkungan. Siapa saja yang peduli lingkungan di sana itu? Ya semua warga sekolah Bu. Semua yang warga tadi sekolah. saya sebutkan itu. Dari ya. mulai Mulai kepala sekolah Bu, ya dari terus guru, siswa, orang tua dan para pedagang para pedagang juga Betul. termasuk ya. harus Bu. Gitu. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan juga di sini capaian yang telah diraih sekolah, prosesnya bagaimana sampai pada tingkat provinsi ya. Untuk Mitra Surada ketahui bahwa SD Negeri Karawang Wetan ini adalah SD peraih penghargaan prestasi apa Ibu? Sekolah Ramah Anak Sekolah Ramah Anak. Standarisasi Nasional tahun 2024. Apa?
capaian kami setelah mengikuti Adiwiyata Provinsi ya Bu ya, tahun 2020 ya. Alhamdulillah banyak peningkatan terutama di karakter siswa, guru dan warga sekolah ya. Peduli lingkungannya lebih meningkat dan juga kami memiliki bank sampah Bu ya, bank sampah yang dikelola oleh guru dan bekerja sama dengan orang tua. Juga capaiannya kami memiliki juga greenhouse Bu ya, dan ada kantin sehatnya dan program-program lainnya Bu. Apa pengelolaan? Pengelolaannya jadi kami begini Bu, mengumpulkan ya sampah non organik ya, itu siswa mengumpulkannya di rumah Bu ya, karena kalau di sekolah kami sudah tidak ada sampah plastik karena menggunakan tumbler ya kalau minumnya gitu ya. Nah jadi kami membuat tim Bu ya, membuat tim untuk pengelolaan bank sampah dan bekerja sama dan orang tua juga dengan Ecofili yang peduli lingkungan, komunitas Jangkar Ecofili Karawang. Jadi hasil bank sampah itu nanti diolah atau disalurkan ke Ecovillage Bu. Kami Bu dari kami hanya mengumpulkan dari Senin sampai hari Jumat ya, dibagi jadwal siswa itu Bu, karena kami kan siswanya 890 ya. Nah, program itu dari Senin sampai Jumat, yang bagian Senin kelas 1 Bu ya, kelas 1 membawa botol plastik dari rumah yang bersih itu Bu ya, dan minyak jelantah nanti ditimbang di bank sampah kami ya, yang penimbangnya guru gitu ya Bu. Nah nanti anak pun itu ada dua keuntungan Bu. Yang pertama untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan supaya hidup sehat ya Bu ya, dan kedua anak-anak bisa mendapatkan tabungan dari penimbangan sampah itu. Kategorinya sampah apa? Ya, non organik. Contohnya botol ya, botol yang sudah bersih Bu. Sudah dicuci dulu ya? Bukan dicuci, di labelnya labelnya dilepas. Sama tutup botolnya Bu ya. Yang kedua itu minyak jelantah ya. Yang ketiga kertas putih Ibu. Kertas putih. Ya, kami terima juga kertas putih. Kertas HPS kayak gitu Bu, yang bekas. Ya, jadi anak sudah ini Bu memiliki kesadaran ya untuk membawa tumbler ketika mau minum, terus membawa alat makan ketika mau jajan gitu Bu. Jadi tidak ada kemasan Tidak ada sampah gitu ya? Tidak ada. Pertama prosesnya kami mendaftar ke DLH Kabupaten Karawang ya. Alhamdulillah ya lolos tingkat kabupaten dan ada proses untuk menuju ke provinsi Bu. Jadi terus berkelanjutan Bu, budaya seperti itu. Ada penilaian dulu di tingkat kabupaten? Ada Bu, ada gitu, dan pemenangnya SD Karawang Wetan 1. Waktu itu kami tahun 2018 ya tingkat kabupaten Bu, itu 2 SD dengan SD Adiarasa Barat 2. Ya. Kemudian ke provinsi? Ke provinsi tahun 2020. Lalu tadi Ibu sebutkan juga greenhouse. Greenhouse ya. Ya. Greenhouse itu apa? Untuk memulihkan tanaman yang sudah layu Bu, misalkan di depan kelas-kelas kan ada tanaman yang sudah layu atau kekurangan obat lah, kita bawa ke greenhouse. Sakit-sakit gitu ya. Rumah sakitnya tanaman begitu. Untuk motivasi utama sekolah melaju, melangkah begitu ya hingga ke tingkat nasional ini apa? Motivasi utama ya tetap Bu, kami konsisten untuk meningkatkan karakter siswa warga sekolah peduli lingkungan itu Bu, dan ini untuk menjadi budaya Bu ya, budaya dan berkelanjutan, itu motivasinya Bu. Nah Bapak, ini dari sisi koordinator wilayah ya Pak ya, bagaimana peran kecamatan dalam mendukung sekolah-sekolah menjadi sekolah adiwiyata Pak? Nah, pendampingan itu kita menggunakan berbagai macam teknik yang kita gunakan, tapi lebih umum, lebih banyak yang kami gunakan adalah menggunakan coaching klinik. Jadi kita catat nih tujuan utamanya apa, terus kendalanya di mana. Nah, itu yang kita bicarakan, itu yang kita dorong. Jadi, secara berkala saya juga memantau itu, mengikuti itu, dan sambil ketika memang ada tantangan yang dihadapi, ada kendala yang ditemukan, ya kita carikan solusi. Induk Adiwiyata ini karena kami selaku pendamping, kami kan terus terang kalau untuk bidang Adiwiyata ya kami
kurang begitu menguasai kan. Makanya kami bimbing, kami arahkan Bu Yeni ini SD Karangwetan 1 ini untuk memfasilitasinya ke Dinas Lingkungan Hidup yang lebih kompeten di bidang ini. Mereka kan lebih tahu tentang hal ini. Jadi nyambunglah nanti Bu Yeni dengan Dinas Lingkungan Hidup, jalan ini. Walaupun tanpa saya juga udah berjalan bagus, sehingga komunikasi dengan LH ya. Iya, sangat erat komunikasi dengan LH. Dukungan dari DLH Kabupaten Karawang banyak sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadisnya, kepada Bu Sari dan Bu Ane yang selalu pertama memfasilitasi kami, Bu, terutama apabila kami ada kekurangan dari sarana prasarana. Contohnya ada tempat sampah, ada biofori gitu Bu ya. Kami kan tidak memiliki biofori ya Bu ya, gitu ya. Terus banyak juga memfasilitasi dalam hal ini Bu, misalkan kami membutuhkan banyak tanaman atau pohon ya, selalu diberikan akses itu kepada CSR Bu. Ya alhamdulillah. Dan kami pun alhamdulillah dari DLH diberikan akses CSR dari Astra atau Para Regional Karawang Bu. Alhamdulillah sudah memberikan bantuan yang luar biasa buat kami berarti Bu. Bentuk apa itu? Itu uang. Dan kami gunakan untuk membangun kantin. Ya, kantin sekolah sehat Bu ya gitu ya. Karena salah syaratnya sekolah adiwiyata itu harus juga ada kantin sehatnya Bu, seperti itu ya. Yang rutin tentunya dari pembiasaan dulu Bu. Pembiasaan di sekolah ya dengan seluruh warga sekolah. Yaitu pembiasaan kami melakukan itu ya kasih. Kamis bersih. Hari ini dong ya kasih. Iya, tadi sebelum pembelajaran ada setengah jam untuk pembiasaan jam kasih. Berapa biasanya? Itu jam 6.45 Bu. Kegiatannya seperti apa? Jadi kami bagi-bagi Bu, misalkan kelas 1 membersihkan toilet ya, kelas 2 menyapu di halaman utara gitu ya, terus kelas 3 semua kelas terbagi Bu dan dibimbing dengan guru-gurunya. Guru pun ikut Bu menyapu gitu ya. Gitu. Dan ada juga aksi Bu, aksi bersih-bersih ke lingkungan sekolah, ke luar gerbang sekolah Bu, seperti itu. Ya. Adakah ini kan juga kaitannya dengan orang tua? Betul. Adakah misalnya ada orang tua yang keberatan gitu dengan kegiatan-kegiatan itu? Alhamdulillah Bu, selama ini ya untuk kegiatan adiwiyata ataupun kegiatan lainnya, orang tua di Karawang Wetan 1 itu sangat support. Makanya hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga Bu ya kepada orang tua Karawang 1 yang selama ini mendorong, mensupport kami untuk menuju ke tingkat nasional ya gitu Bu. Tidak pernah ada protes, tidak pernah ada komplain, semua mendukung. Karena pada awalnya kami selalu mensosialisasikan Bu program-program sekolah. Jadi mereka sudah paham ya gitu seperti itu. Jadi ada beberapa komponen penilaiannya Bu ya untuk adiwiyata itu, baik adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional sama Bu ya pada dasarnya. Yang pertama itu sekolah memiliki kebijakan berwawasan lingkungan gitu ya. Di dalamnya sekolah yang mendukung pengelolaan lingkungan seperti adanya regulasi penggunaan energi, air dan limbah itu ya Bu ya. Dan kedua juga memiliki kurikulum berbasis lingkungan. Ya, jadi kita tuangkan ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan Bu. Jadi tercantum Bu kurikulum berbasis lingkungan itu. Dan nanti akan tertuang ke dalam pembelajaran melalui RPP atau modul ajar. Itu ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, berikutnya juga ada kegiatan lingkungan berbasis partisipatif Bu. Itu yang dinilai. Ya, gitu ya. Jadi pengembangan kegiatan lingkungan yang melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, staf, hingga komite sekolah. Ini berperan sekali Bu. Jadi ada penilaian seperti itu. Bagaimana dengan Bapak ini Pak, memantau, mengevaluasi program-program lingkungan di sekolah-sekolah yang menjadi binaan Bapak tentunya? Iya. Korwil Cambidik Karawang Timur ya. Betul. Oke, kalau untuk pemantauan kita memang sudah setiap tahun kita membuat rencana. Dan tadi rencananya diawali oleh obrolan tadi. Kemudian kita jadilah rencana. Nah, di rencana itu dilakukan pemantauan dari mulai setelah ketika sekolah menyelesaikan satu kegiatan, maka kita lakukan lagi refleksi istilahnya. Jadi setelah ini dilakukan,
apa yang sudah baik, apa yang kurang baik, apa yang harus ditingkatkan, mana yang sudah bagus untuk terus dipertahankan. Evaluasi. Itu evaluasinya di situ. Ya, bahasa kami itu refleksi. Dan kemudian hasil refleksi itu tercatat juga, dan itu pasti akan ditindaklanjuti pada kegiatan-kegiatan berikutnya, sehingga dari kegiatan A sampai kegiatan Z itu benar-benar terpantau dan benar-benar terpantau dan bisa dievaluasi setiap saat. Karena memang jadwalnya sudah jelas. Bila perlu ya ketika tidak ada jadwal pun, ketika ada hal-hal yang harus kami komunikasikan ya dilakukan juga. Tapi yang selalu saya tekankan kepada mereka itu adalah pertama, apapun yang kita lakukan, setiap program apapun, usaha apapun yang dilakukan, ujungnya adalah akhlakul karimah dari anak itu. Dan memang penghargaan itu bukan tujuan, itu mah hanya bonus aja kalau memang kita dapat. Kalaupun tidak juga nggak masalah. Yang penting tadi karakter itu terbentuk, budaya itu terbentuk pada anak, sehingga mereka juga bisa membawanya ke rumahnya masing-masing. Dan terakhir barangkali ini tentunya harapan harapan pencapaian atau lolos di tingkat nasional. Apa harapan Bapak atau Ibu jika sekolah ini lolos ke tingkat nasional? Kalau harapan saya simpel Bu, dari kepala sekolah ya, dengan warga sekolahnya. Yang pertama, lingkungan sekolah yang lebih bersih, hijau dan sehat, gitu ya, agar mengikuti pembelajaran nyaman. Kalau toiletnya bersih, anak tidak usah pulang untuk ke rumah, ya Bu. Gitu ya, kalau misalkan mau buang air besar bisa dibayangkan ya, repotnya kalau pulang dulu ya. Yang kedua ya, harapannya itu ya adanya peningkatan kesadaran dan perilaku warga sekolah tentang lingkungan. Lebih sadar lagi Bu, gitu ya, setelah kita meraih misalkan tingkat nasional ya Bu ya. Nah, terus suasana belajar itu menyenangkan Bu. Ya, itu menyenangkan karena dengan sarananya yang bersih, yang lengkap ya Bu ya, seperti itu, dengan gurunya yang ramah-ramah gitu ya, seperti itu ya. Nah, terus juga yang terakhir mungkin ini impian saya ya, menjadi inspirasi bagi kepala sekolah atau sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Karawang Timur khususnya, umumnya di Kabupaten Karawang. Ya gitu ya, agar nanti ke depan Kabupaten Karawang menjadi kabupaten yang terbersih Bu, seprovinsi Jawa Barat. Semoga bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Iya. Dan juga Bu, ada juga harapan saya ketika lolos nasional ini Hadiviata, jadi bisa mengefisiensi penggunaan sumber daya Bu. Ya, pertama saya berdoa mudah-mudahan usaha, upaya yang sudah dilakukan oleh SD Karawang Wetan 1 ini dapat pengakuan, mudah-mudahan dari tingkat nasional. Tapi lepas dari semua itu, yang jadi tujuan utama saya selaku koordinator wilayah di bidang pendidikan di Kecamatan Karawang Timur, fokus saya tetap kepada karakter anak, tertanamnya budaya yang baik itu mengenai lingkungan maupun karakter keagamaan, sehingga ini benar-benar bisa terus. Yang sering terjadi itu, program itu biasanya rame ketika akan melakukan tadi akan dinilai ya, ada penilaian itu biasanya rame. Ketika penilaiannya sudah lewat, kembali lagi ke asal. Nah, ini yang tidak saya harapkan. Makanya, tapi saya percaya dengan teman-teman di Karawang Wetan 1 ini sudah tertanamlah jiwa perjuangannya yang terus, komitmen yang tinggi. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa jadi contoh inspirasi bagi sekolah yang lain. Alhamdulillah sih, kemarin itu saya dengar kabar juga dari Bu Yeni, dan saya juga tahu sih perkembangannya, ada beberapa sekolah bahkan swasta. Dari swasta nih, banyak swasta yang tertarik. Tadi tiru ada. Jadi mereka akan ikut mengikuti lah program yang sudah dilaksanakan oleh Karawang Wetan. Program percontohan lebih ya. Iya, kayak gitu. Dan saya ya sangat bersyukur. Apalagi kalau swasta kan, mereka itu pasti akan lebih leluasa. Kalau di SD negeri sih kurang-kurangnya Bu Yeni selaku kepala sekolah nyari buntang-banting nyari dana ya repot juga, karena memang
Ya mustahil lah, ada program tidak butuh dana itu mustahil. Oke, dan Mitra Surada, Bapak Ibu guru yang turut mendampingi kepala sekolahnya juga hadir di Geraha Siar Surada. Mungkin kali ini akan menyanyikan ya, menyanyikan Mars Adiwiyata untuk kita dengar seperti apa ini gema semangatnya. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang ingin hadir juga di ruang siang hari ini untuk turut menyanyikan lagu ini. Ini kalau boleh ciptaan siapa ini ya? Ciptaan Bu Ai Afif, Bu. Ada. Orangnya gurunya. ada. Gurunya ada yang menciptakan lagunya. Dari SD mana? Guru SD Karwet 1. Karena Bu iya. itu merupakan karya inovasi juga masuk penilaian Bu. Bisa mencipta lagu. Bisa mencipta lagu tentang Adiwiyata. Atau Sudah lingkungan. berapa lagu yang diciptakan oleh Bu Ai itu? Udah 4. Udah Mars Karwet 1. Dia memang Mars punya Literasi. kelebihan di bidang seni itu beliau Dan itu. itu vokalisnya ada juga dari kita Bu Dewi. Oke, silakan Mantap masuk lah, ibu-ibu. Nah, Mitra Surada ini tidak hanya yang hadir Pak Korwil Cambidiknya dan Ibu Kepala Sekolahnya, tapi dari SD Karwet 1 juga hadir ibu-ibu guru sekaligus yang menciptakan lagu Mars Adiwiyata. Oke, Mitra Surada. Nah, ini ada ibu guru yang menciptakan lagu Mars Adiwiyata ya Bu ya? Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Ai Afifah. Ibu Ai Afifah bersama Ibu guru Devi. Ibu Devi. Karawang Wetan 1 Sekolah Adiwiyata, bersih, indah, nyaman, asri, sehat dan peduli lingkungan, indah tamanku, hijau alamku, pilah sampah di bank sampah, hemat air dan energi, siswa belajar nyaman dan damai. Kita jaga alam, alam jaga kita. Mulia Adiwiyata, cinta alam dan beriman. SDN Karawang Wetan 1. Kita jaga alam, alam jaga kita. Mulia Adiwiyata, cinta alam dan bertakwa. Lestari Indonesia Jaya, lestari Indonesia Jaya. Oke, boleh tepuk tangan ya, luar biasa lagunya. Terima kasih Bu Ai yang sudah menciptakan lagu ini. Ibu Devi juga terima kasih sudah turut hadir menyanyikan di Surada. Dan lagu tadi merupakan penutup dari perjumpaan kita siang hari ini di 107,4 FM. Terima kasih Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yeni, terima kasih sudah hadir dan sukses untuk program Adiwiyatanya. Semoga sesuai dengan harapan mendapat penghargaan di tingkat nasional. Pak Korwil Cambidik juga terima kasih sudah turut hadir mendampingi Ibu Kepala Sekolah siang hari ini. Sukses untuk seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.